Ubah paradigma tangani bencana. Banjir dan longsor yang dalam beberapa hari terakhir melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat kembali menegaskan bahwa bencana bukanlah sekadar konsekuensi dari cuaca ekstrim yang dalam bencana Sumatera kali ini dipicu oleh siklon tropis Senyap. Fenomena meteorologis tersebut memang berperan sebagai pemicu, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan. Di balik bencana yang meluas ini, terdapat akumulasi persoalan lingkungan yang dibiarkan semakin parah tanpa penanganan memadai, sebuah kelalaian struktural yang kini menagih harga sangat mahal. Kawasan hulu di berbagai wilayah Sumatera mengalami tekanan yang berat akibat aktivitas manusia. Pembukaan lahan, praktek pembalakan liar, ekspansi perkebunan, serta pertambangan di daerah rawan telah mengubah kemampuan alami lingkungan dalam menahan air. Berdasarkan kajian dan laporan jaringan WALHI di Sumatera, sejumlah lokasi terdampak menunjukkan perubahan bentang alam yang signifikan. Alih fungsi kawasan hulu untuk proyek energi, pertambangan, dan kepentingan industri lainnya dinilai telah menghilangkan tutupan hutan yang menjadi penyangga alami. Misalnya, kondisi di bentang alam Batang Toru di Sumatera Utara, kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi sekaligus habitat orangutan tapanuli. Di atas kawasan itu berdiri berbagai aktivitas eksploitasi, mulai dari PLTA Batang Toru, pertambangan emas, hingga konversi lahan lain yang mengganggu kestabilan ekosistem. Daerah yang semestinya berfungsi sebagai penyimpan dan penyangga kini kehilangan kapasitas ekologisnya. Akibatnya, ketika hujan lebat terjadi, air tidak lagi meresap dengan wajar ke dalam tanah. Ia mengalir deras ke hilir, membawa material besar dan menyebabkan banjir bandang serta longsor. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan bencana bukan hanya dipicu oleh cuaca, melainkan juga diperparah oleh kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah mesti menjadikan kejadian ini sebagai peringatan serius. Evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di kawasan rawan bencana harus dilakukan, termasuk pencabutan izin yang terbukti merusak ekosistem. Gunakan peta rawan bencana sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang dan penerbitan izin baru agar pembangunan tidak justru memicu bencana serupa. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas merilis bahwa 105 orang tewas akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat hingga Jumat 28 November pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk korban jiwa di Aceh, petugas masih melakukan pendataan. Sementara itu, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan total 82 orang dilaporkan meninggal. Tingginya korban jiwa itu juga tidak terlepas dari lemahnya sistem mitigasi bencana, terutama dalam aspek kesiapsiagaan dan pencegahan. Rencana kontingensi yang telah disusun dengan baik seringkali tidak diterjemahkan secara konsisten di lapangan. Pengawasan terhadap tata ruang lemah, pemantauan kawasan rawan minim, dan koordinasi antar instansi terhambat oleh birokrasi dan kepentingan sektoral. Kesalahan yang berulang setiap tahun memperlihatkan bahwa mitigasi masih ditempatkan sebagai respons pasca bencana, bukan sebagai langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama. Pemerintah dituntut untuk membangun paradigma baru dalam menghadapi risiko bencana, paradigma yang menempatkan pencegahan sebagai garda depan dan pemulihan sebagai langkah terakhir. Pemulihan ekosistem hulu, penegakan hukum lingkungan, perbaikan tata ruang, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang. Tanpa perubahan struktural tersebut, bencana serupa akan terus menjadi siklus tahunan yang akan selalu berakhir memilukan.